Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Allah menolong kami, memimpin kami, memenuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, dan kami dipimpin untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Satakkarisap lilingna hutadikoko, alai papungu-pungu kudoho muse marhite-hite akka asini roha godang. Aku mengasihi engkau dan aku mengambil engkau kembali. Sahabat yang baik hati, Allah berfirman bahwa Dia telah meninggalkan Israel sesaat, sehingga bangsa itu seperti perempuan muda yang ditolak oleh suaminya. Namun Allah tetap menyebut Israel miliknya. Allah yang kita layani itu kudus, dan Dia tidak bisa menoleransi dosa. Ketika umatnya dengan terang-terangan berdosa, artinya umat itu tahu bahwa itu dosa. Umat itu tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan itu adalah hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Umat itu tahu bahwa menyembah berhala itu adalah dosa. Tetapi mereka dengan bersengaja, dengan terang-terangan melakukannya. Maka Allah dalam murkanya memilih untuk menghukum mereka. Sama seperti misalnya orang tua. Ketika orang tua mengetahui anaknya melakukan sesuatu yang salah, tetapi anak itu melakukannya karena tidak mengetahui bahwa itu salah, tentu orang tua mengajari, mendidiknya, sampai dia mengetahui bahwa itu dosa, bahwa itu kesalahan. Ketika telah diajari oleh sang orang tua berulang-ulang, dan anak itu mengetahui dengan sadar, tetapi mengulanginya kembali, melakukannya dengan terang-terangan, dengan bersengaja, maka orang tua yang bijak pasti memberikan konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Demikian Tuhan kita. Tetapi Tuhan kita itu menunjukkannya dengan kasih. Menghajar orang Israel itu, menghukum mereka, tetapi tetap mengasihi mereka. Walaupun Tuhan murka, walaupun Tuhan menghukum mereka, Tuhan tidak dikuasai oleh amarahnya, tetapi Tuhan melakukan sesuatu kepada umat Israel itu supaya mereka menyadari kesalahannya, menyadari dosa yang mereka lakukan. Dosa itu memisahkan, sehingga dalam rentang waktu sebentar, bahasa Batak katakan satakkarisap, sesaat, seolah-olah tanda kutip, manusia itu, orang Israel itu terpisah. Dosa memisahkan kita dari Allah dan mendatangkan bagi kita kesedihan dan penderitaan. Tetapi jika kita mengaku dosa kita dan bertobat, maka Allah mengampuni kita. Pernahkah kita merasakan berpisah dari orang yang kita kasihi dan mengalami sukacita kalau orang itu kembali? Hal itu seperti sukacita yang Allah alami ketika kita bertobat dan kembali kepadanya. Sahabat yang diberkati Tuhan,
kita bisa merenungkan apa yang telah kita lakukan di sepanjang tahun ini. Mungkin ada hal yang mendukakan hati Tuhan. Mungkin ada hal yang kita lakukan itu bahkan dengan bersengaja kita melakukannya, dan itu membuat hati Tuhan menjadi sedih. Maka datanglah kepada Tuhan. Dia mau menerima kita dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dia mau dan dia sangat mengasihi kita. Datanglah kepada Tuhan. Dia berkuasa mengampuni, menyelesaikan segala dosa, pelanggaran kita, kelemahan kita. Dan terimalah anugerah pengampunan itu. Terimalah kasih setia Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kami. Ampuni kami jikalau ada kata-kata kami, pikiran kami, tindakan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang akan kami lakukan ke depan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan, tolong kami ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.